Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Ikhwafillah rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang begitu besar yang selalu Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga kepada keluarga beliau dan para sahabat yang mulia. Ikhwafillah rahimakumullah, di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 1-20 Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang 3 golongan manusia dan sifat-sifatnya. 3 golongan tersebut adalah yang pertama, golongan muttaqin, yaitu golongan orang-orang yang bertakwa. Kemudian yang kedua adalah golongan munafikin, yaitu golongan orang-orang munafik. Dan yang ketiga adalah golongan kafirin atau orang-orang kafir. Di dalam surat Al-Baqarah tersebut, Allah Subhanahu wa taala menerangkan 5 ayat pertama, yaitu ayat 1-5 berbicara tentang golongan muttaqin. Kemudian 2 ayat, yaitu ayat 6 dan ayat 7 berbicara tentang golongan kafirin, dan 13 ayat berikutnya yaitu ayat 8-20 berbicara tentang golongan munafikin dan sifat-sifatnya. Menariknya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di ayat yang ke-8 bahwa golongan munafik itu mengaku beriman, tetapi Allah menolak keimanan mereka karena Allah Maha mengetahui bahwa mereka hanyalah pura-pura beriman alias pembohong dan penipu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat ke-8, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Artinya, di antara manusia ada yang mengatakan, kami beriman kepada Allah dan hari kemudian, padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang-orang yang beriman. Ikhwafillah rahimakumullah, munafikin atau orang-orang munafik ini sangat benci kepada orang-orang mukmin yang istiqomah. Tetapi mereka menyembunyikan kebencian tersebut dengan sangat rapi di dalam hati mereka, sehingga sulit untuk mengetahuinya. Disinilah bahayanya kaum munafik itu, kelompok abu-abu yang tidak jelas posisinya antara mukmin dan kafir. Karena itu, mereka lebih berbahaya daripada orang-orang kafir yang jelas-jelas menunjukkan kekafirannya. Nah, salah satu sifat kaum munafik yang sangat berbahaya adalah sifat selalu mencari keuntungan duniawi. Kalau mereka merasa akan mendapat keuntungan dari Islam, maka mereka akan ikut orang Islam. Begitu juga kalau mereka merasa akan mendapat keuntungan dari kekafiran, maka mereka akan ikut orang-orang kafir. Jadi, golongan munafikin ini, mohon maaf, ibarat seekor anjing. Siapa yang selalu memberi tulang kepadanya, maka dia akan taat kepadanya. Dan ia akan menggonggong kepada orang-orang yang bukan tuannya. Di dalam sejarah perjuangan Islam, kaum munafik ini sangat membahayakan. Bahkan lebih membahayakan dari orang-orang kafir yang terang-terangan menunjukkan permusuhannya. Mereka ibarat serigala yang berbulu domba, karena mereka selalu mendukung musuh-musuh Allah yang membuat makar. Sehingga di dalam Al-Quran, ayat-ayat yang berbicara tentang jihad dan perjuangan kebanyakan diakhiri dengan peringatan Allah tentang kaum munafik ini. Untuk itu, kita harus selalu waspada terhadap kaum munafik sebab mereka sangat licik dan licin dalam menjalankan misinya. Di masa Rasulullah, kaum munafik ini bermunculan di Madinah setelah kemenangan kaum muslimin dalam perang Badar. Mereka yang secara jumlah lebih sedikit dan secara politik tidak menguntungkan jika terus memusuhi kaum muslimin, akhirnya berpura-pura masuk Islam. Akan tetapi, di hatinya tetap menyimpan kebencian terhadap Islam. Contoh orang ini adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Ia merupakan pemuka kaum Ansor di Madinah. Kebenciannya terhadap Islam dan Rasulullah SAW tidak lepas lantaran ia merasa kedatangan Rasulullah SAW telah memupuskan harapannya menjadi raja di Madinah. Maka tatkala ia bersama Rasulullah,
ia menampakkan diri sebagai seorang muslim yang baik, namun tatkala ia tidak bersama Rasulullah, ia kerap kali menjelekkan Rasulullah, menghasut, dan mengadu domba umat Islam. Dulu, pada saat Indonesia dijajah Belanda, khususnya di Aceh, juga ada orang munafik yang sangat berbahaya. Namanya Snoek Horkronya. Ia adalah agen Belanda yang berpura-pura masuk Islam. Bahkan, ia mempelajari Islam secara mendalam sampai ke kota Mekah dan kemudian mengubah namanya menjadi Haji Abdul Ghaffar, sehingga ia banyak memperoleh simpati dari rakyat Aceh. Namun sejatinya, ia adalah mata-mata Belanda yang sengaja disusupkan untuk membantu Belanda dalam memadamkan perlawanan rakyat Aceh. Dan akhirnya, berkat informasi-informasi yang disampaikan oleh Snoek Horkronya ini, akhirnya Belanda dapat mengalahkan rakyat Aceh. Nah, itulah dua contoh orang munafik pada zaman dahulu dan akan terus ada hingga Allah menakdirkan Islam menang dan berjaya. Nah, ikhwafillah rahimakumullah, untuk itu di dalam ayat yang ke-9 surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita bahwa mereka akan selalu berusaha untuk menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Maka dari itu, kita perlu waspada. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Artinya, mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanya menipu dirinya sendiri, sedang mereka tidak sadar. Semoga Allah menjauhkan kita dari golongan ataupun sifat orang munafik ini. Wallahu a'lam bishawab. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.